Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'd. InsyaAllah untuk sesi kali ini kita akan berbicara mengenai fikih jinayah secara singkat. Fikih jinayah adalah fikih pidana dalam Islam, di mana fikih jinayah ini merupakan turunan dari fikih muamalah, fikih yang membahas interaksi sosial antara manusia dengan manusia lainnya. Tentunya fikih jinayah berdasar kepada pedoman hidup manusia, yaitu Al-Quran dan juga Al-Hadis, di mana pedoman ini mesti diterapkan oleh manusia di kehidupannya. Jika kita ibaratkan ada sebuah perusahaan memproduksi handphone untuk dijual, tentunya handphone itu dibuat sedemikian rupa dengan pembuatan yang baik dan juga pembuatan yang diusahakan mudah untuk digunakan oleh konsumennya. Sebelum dipasarkan, handphone itu pasti dikemas dengan kemasan yang baik dan juga menarik. Dan di dalam kemasan itu tidak hanya handphone yang ada, tetapi juga ada buku panduan penggunaan handphone tadi. Sehingga ketika konsumen membeli handphone tersebut, maka dia bisa membuka terlebih dahulu buku panduan penggunaan handphone. Jika tidak dibaca langsung dipakai, bisa jadi usia ketahanan handphone itu lebih cepat dibandingkan jika memakai sesuai dengan panduan dari buku panduan handphone tadi. Walillahi mathalul a'la. Adapun Allah memiliki perumpamaan yang lebih mulia daripada itu. Ketika Allah menciptakan manusia fi ahsani taqwim, dengan bentukan yang baik, yang sempurna, dikemas dengan cara yang baik, kemudian Allah turunkan manusia ke dunia. Tidak hanya manusia yang diturunkan, tetapi juga dengan buku panduannya. Bagaimana tata cara hidup di dunia yang baik dan benar. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah kita percaya dengan buku panduan itu? Apakah kita siap untuk memakai buku panduan itu ataukah tidak? Hukum Islam itu tidak bisa dibandingkan dengan hukum buatan manusia, karena dasarnya berbeda, pembandingnya berbeda. Apple to banana. Hukum buatan manusia adalah buatan manusia. Hukum Islam itu buatan Allah Azza wa Jalla yang menciptakan manusia. Hukum buatan manusia itu tidak terlepas dari kepentingan, baik kepentingan pembuatnya ataupun kepentingan orang lain. Adapun hukum Islam itu tidak ada kepentingan dari pembuatnya, tidak ada kepentingan Allah di dalamnya. Karena hukum yang dibuat oleh Allah itu untuk kepentingan manusia. Buktinya, ketika manusia misalkan dia melakukan tindak kriminal seluruhnya di muka bumi ini, itu tidak akan merubah kekuasaan Allah Azza wa Jalla, tidak akan berkurang kekayaan Allah. Begitupun ketika manusia berbuat ketaatan di muka bumi seluruhnya, itu tidak berpengaruh untuk Allah, karena tidak akan menambah kekuasaan Allah, tidak akan menambah kekayaan Allah Azza wa Jalla. Allah tetap. Maka hukum Islam tidak ada kepentingan Allah, tetapi ada kepentingan untuk manusia. Allah yang menciptakan manusia, Allah yang lebih tahu karakter manusia, sehingga Allah menurunkan buku panduan dengan karakter yang dibutuhkan oleh manusia. Sekali lagi pertanyaannya, siap ataukah tidak kita memakai hukum Allah Azza wa Jalla? Pidana Islam ini membahas diantaranya terkait apa saja bentuk kriminal itu, yang disebut dengan al-jarimah. Al-jarimah artinya adalah mahdzuratun syar'iyyatun jazarullahu anha bihaddin aw ta'zirin, yaitu perilaku-perilaku yang dilarang oleh syariat, yang Allah ancam dengan hukuman had atau hukuman ta'zir. Hukuman ini dilakukan untuk menjaga stabilitas keamanan manusia,
hal yang doruri. Karena itu yang dibutuhkan oleh manusia keamanan. Sedangkan keamanan manusia itu didapatkan ketika manusia berakhlak yang baik. Sehingga pidana Islam ini menjaga akhlak manusia. Ketika akhlaknya terjaga, maka keamanan pun terjaga. Tentunya akhlak di sini yang berdasar kepada akhlak agama Islam. Karena para nabi itu diutus untuk menyempurnakan akhlaknya. Sehingga stabilitas keamanan terjaga. Ada beberapa macam tindak kriminal. Ada 7 macam. Yang pertama, dipandang dari jasa matil uqubah, berat dan ringannya hukuman. Nah, di sini ada yang disebut dengan kriminal bentuk hudud, kisos, dan ta'zir. Kriminal bentuk hudud adalah kriminal jenis-jenis yang sudah ditentukan jenis kriminalnya di dalam Al-Quran ataupun Al-Hadis. Dan juga ditentukan jenis hukumannya apa. Dan juga ditentukan pembuktian untuk kriminal tersebut seperti apa. Itu adalah hudud. Sedangkan Al-Qisos adalah bentuk kriminal pembunuhan ataupun mencederai. Bedanya al-hudud itu diddul jamaah, perbuatan yang melawan hukum, melawan publik. Ada hak Allah di dalamnya lebih dominan. Adapun al-qisos itu diddul afrad, melawan pribadi, personal. Kalau dalam al-hudud ada beberapa macam yang sudah ditetapkan mengenai bentuk-bentuk kriminal hudud. Yang pertama adalah pidana zina. Yang kedua, qadhaf, menuduh seseorang berzina. Yang ketiga, as-saraqah, mencuri. Yang ketiga, al-hirabah, pembegalan. Yang kelima adalah al-bughat, al-baghyu, yaitu menentang pemerintahan yang sah. Yang keenam adalah ar-riddah, pemurtadan. Kemudian yang ketujuh adalah syurbul khamar, meminum khamar atau mabuk. Itu 7 jenis tindak kriminal hudud. Adapun kisos tadi pembunuhan dan juga mencederai. Yang ketiga, bentuk kriminal yang ketiga adalah ta'zir, di mana manusia melanggar peraturan buatan manusia. Selama peraturan itu buatan manusia tidak melanggar aturan Allah Azza wa Jalla. Contohnya seperti melanggar rambu lalu lintas, itu at-ta'zir. Kenapa mesti ada pembeda bentuk kriminal didasarkan kepada berat dan ringannya hukuman? Itu melihat dari kekuasaan hakim. Hakim tidak punya kuasa untuk 2 jenis kriminal, baik itu hudud ataupun kisos. Tidak punya kuasa untuk mengurangi hukuman, menambah hukuman, merubah hukuman. Kalau hudud itu haknya Allah, menetapkan apa jenis hukumannya, bagaimana cara penghukumannya. Adapun kisos itu hak keluarga korban ataupun hak korban. Ketika dicederai ataupun ketika dibunuh, itu adalah hak keluarga korban untuk menentukan hukuman apa. Mau itu kisos ataukah membayar diat. Hakim tidak bisa ikut campur. Untuk memberikan keringanan pun hakim tidak bisa ikut campur. Tapi untuk pidana ta'zir, bentuk kriminal yang melanggar aturan manusia, itu hak hakim untuk menentukan ditambah atau dikurang ataupun ditiadakan. Dan juga jika dilihat dari penetapan kriminal, pembuktian untuk hudud, ini pembuktiannya mesti mendatangkan saksi. Dalam pidana zina itu sebanyak 4 orang laki-laki menjadi saksi, atau jika perempuan maka dikali 2. Namun untuk pidana hudud yang lain
selain zina itu saksi minimal 2 orang laki-laki. Adapun pidana ta'zir dan juga kisos itu minimal mendatangkan 1 orang saksi laki-laki. Selanjutnya macam yang kedua dari macam-macam al-jarimah, tindak kriminal adalah dipandang dari qasdul jani, niat si pelaku, motifnya apa, niatnya apa. Ada yang maksudah, direncanakan, ada yang ghair maksudah, tidak direncanakan. Tindak kriminal ada yang direncanakan, berarti dia sudah mulai berpikir, merancang, mempersiapkan dan juga melakukan. Ada juga yang ghair maksudah, tidak diniatkan di awal, spontan begitu saja. Pembeda hal ini dipandang dari hukumannya. Pastinya kriminal yang direncanakan hukumannya lebih berat dibandingkan dengan yang tidak direncanakan. Yang ketiga, macam-macam jarimah dipandang dari waktu terungkapnya. Ada jarimah yang al-mutalabbas, tertangkap basah. Ada yang la talbisu fiha, tidak tertangkap basah. Jarimah yang tertangkap basah adalah tindak pidana yang dilakukan pada waktu itu dan langsung terciduk. Adapun yang tidak tertangkap basah adalah tindak pidana yang selesai dilakukan dan kemudian tertangkap di kemudian hari. Nah, pembeda hal ini karena apabila tindak kriminal yang tertangkap basah, bisa saja nanti keamanan ataupun polisi dia bisa mencegah tindak kriminal yang sedang dia lakukan jika tertangkap basah, sehingga hukuman bagi pelaku itu tidak ditujukan kepada tindak kriminal yang sempurna. Contoh misalkan tertangkap basah ketika mencongkel jendela, maka hukumannya hanya sebatas pencokelan jendela, bukan hukuman pencurian. Adapun hukuman yang tidak tertangkap basah, pastinya itu karena sudah selesai sempurna melakukan tindak kriminal, maka hukuman pun akan sempurna. Selanjutnya, macam-macam jarimah dipandang dari aspek pelaksanaannya. Ada jarimah yang ijabiyah, tindak kriminal secara aktif dilakukan. Ada yang salbiyah, pasif dilakukan. Ada yang tindak kriminal al-ijabiyah, taqa'u bitoriki as-salbiyah, tindak kriminal yang aktif dilakukan dengan jalan yang pasif. Nah, tindak kriminal yang ijabiyah ataupun aktif, contohnya pembunuhan dengan cara memukul, menusuk, pencurian dengan cara mengambil, itu aktif dilakukan oleh si pelaku. Adapun yang salbiyah, pasif, tindak kriminal pasif, di mana pelaku tidak melakukan sesuatu tapi menjadi tindak kriminal. Contohnya, dia tidak mau membayar zakat, diam diri, dan itu merupakan tindak kriminal. Yang ketiga, al-ijabiyah taqa'u bitoriki salbiyah, tindakan kriminal pada awalnya pasif namun berakhir dengan tindak kriminal yang pada awalnya aktif dan berakhir dengan cara pasif. Contohnya, seseorang menculik anak kecil, itu merupakan tindakan aktif, kemudian dikurung dan tidak dikasih makan dan minum, itu merupakan tindakan kriminal yang pasif, tidak diberikan makan dan minum sampai meninggal dunia misalkan. Nah, itu aspek pelaksanaannya dibagi 3. Jika dipandang dari yang kelima, macam-macam jarimah dipandang dari cara melakukannya. Ada yang jarimah basitoh, jarimah yang tunggal. Ada juga jarimah yang i'tiyad, berangkai. Jarimah yang tunggal adalah tindak kriminal yang dilakukan hanya 1 kali. Kemudian dia diseret di hadapan hukum
dan diadili. Apabila jarimah i'tiyad adalah jarimah yang berangkai, itu jarimah yang dilakukan secara berulang-ulang, berkali-kali sebelum ketahuan. Untuk jarimah basito ini terjadi dalam hudud ataupun dalam kisos. Adapun jarimah i'tiyad ini bentuk kriminal yang terjadi dalam at-ta'zir, aturan manusia. Dilakukan, tapi ketika dilakukan menjadi sebuah kebiasaan, maka kebiasaan itu menjadi kriminal. Contohnya, berbuat jahil kepada seseorang, dan itu berulang-ulang dilakukan, nanti akan menjadi bentuk kriminalitas. Selanjutnya yang keenam, macam-macam jarimah dipandang dari cara melakukan tindak pidana yang terjadi. Nah, ini kaitan dengan batasan waktu ketika dia melakukan tindak pidana. Ada yang tindak pidana muaqqatah, seketika. Ada yang tindak pidana ghair muaqqatah, membutuhkan waktu lama. Tindak pidana muaqqatah yaitu tindak pidana yang dilakukan seseorang dan selesai pada waktu itu juga, terbatas waktunya. Adapun yang ghair muaqqatah yaitu tindak pidana dilakukan oleh seseorang dan masih berlangsung tindak pidana itu sampai nanti berakhirnya kriminal yang dilakukan. Kalau yang muaqqatah contohnya misalkan tindak kriminal pembunuhan, dibunuh dengan cara ditusuk kemudian meninggal dunia seketika pada waktu itu, selesai. Kalau yang ghair muaqqatah contohnya tadi seperti menculik seseorang. Setelah diculik kemudian dikurung dan itu membutuhkan waktu yang lama. Apabila jarimah yang muaqqatah, kita bisa menuntut, membuat tuntutan kepada pelaku tersebut secara seketika karena sudah beres tindak pidananya. Kalau yang ghair muaqqatah, tuntutan kita belum bisa dilakukan sebelum selesai nanti tindak kriminal yang dia lakukan. Nah, tergantung nanti korbannya seperti apa. Terakhir, macam-macam jarimah yang ketujuh dipandang dari tabi'atuhal khosoh, karakter khususnya. Ada yang disebut dengan jarimah diddul jamaah, melawan publik, melawan masyarakat. Ada jarimah diddul afrod, melawan personal, pribadi. Ada jarimah adiyah, biasa. Dan ada jarimah sia-sia, ada unsur politis. Jarimah diddul jamaah yaitu tindak kriminal yang dilakukan karena melawan publik. Nah, ini merupakan tindak kriminal hudud. Misalkan ketika seseorang berzina, maka sebetulnya hakikatnya dia sudah melanggar tindak kriminal. Dia melakukan tindak kriminal melawan jamaah, di mana hak Allah lebih dominan di sana, sehingga tidak bisa dimaafkan. Pencurian pun masuk kategori melawan jamaah, meskipun korban memaafkan, tetap hukuman mesti diterapkan agar tidak menjadi presiden buruk ke depannya dan menjadi contoh buat yang lainnya untuk melakukan tindakan itu apabila tidak dihukum. Namun jarimah diddul afrod, tindak kriminal melawan pribadi, contohnya mencela seseorang, menghina seseorang, nah itu lebih kepada personal, hak pribadinya lebih besar. Ataupun membunuh seseorang, itu adalah bersifat pribadi, di mana keluarga korban yang mempunyai hak untuk memutuskan dihukum ataukah tidak, bagaimana caranya, dikisos ataukah membayar diat. Ada juga bentuk kriminal yang adiyah, yang biasa. Kalau yang biasa itu bentuk kriminal yang tidak ada kepentingan di dalamnya, melainkan hanya kepentingan pribadi. Mencuri misalkan karena untuk dirinya sendiri,
Ada kriminal bentuknya sia-sia, ada unsur politis di dalamnya. Misalkan membunuh seseorang karena ada unsur politis, yaitu al-baghyu, bughat. Tentunya hukuman kepentingan politik ini lebih berat dibandingkan hukuman kepentingan biasa. Itu terkait dengan macam-macam jarimah, bentuk kriminal di dalam pidana Islam. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.